Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Yang sandal-sandal di belakang itu. Ya, Pak. Ada sukacita? Ada. Sudah redup lagi. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan. Pada senyum-senyum semua, puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nanti ada beberapa ayat yang nanti kita renungkan kemudian. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. 1. Kasih bunyi dulu. Heran Kejadian itu disampai tadi. Tidak hanya dibuka begini, mas lagi. Siapa yang Heran. Kalau cari Habakuk ya bolehlah. Ini cari Kejadian pasal 1, kok masih bunyi 5 menit. Aduh, sudah Kristen dari nenek moyang tergoyang-goyang. Kejadian masih bunyi-bunyi. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28. Masih bunyi lagi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan tambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah hidup, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita sambung dengan ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Saya tidak berkhotbah tentang pernikahan, karena memang tidak ada seorang pun yang saat ini menikah. Betul? Bahkan yang sepantasnya saya khotbah tentang baptisan, karena jam 10 pagi, walaupun banyak majelis dan jemaat tidak hadir, tetapi ada baptisan di sana. Sehingga sepantasnya saya harus berkhotbah tentang baptisan. Tapi saya juga tidak berkhotbah baptisan, karena sudah selesai momennya saya sudah berkhotbah di sana. Walaupun hanya 7 menit atau 5 menit atau bahkan lebih. Tapi hari ini saya ingin membukakan sesuatu hal dari bagian firman Tuhan ini yang sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan vital, mau tidak mau itu ada di dalam diri kita. Kalau itu tidak ada, maka ada satu kelainan yang ada di dalam diri kita. Seringkali orang bertanya, siapakah yang menemukan listrik? Awalnya lampu pijar, siapa? Bukan Thomas dari Didymus itu, bukan. Thomas Alva Edison. Orang mulai bertanya, siapakah yang menemukan obat dari penyakit anjing gila itu? Siapa? Dokter lagi. Louis Pasteur, begitu. Kemudian banyak pertanyaan. Siapa yang menemukan payung? Siapakah yang menemukan sandal jepit dan lain sebagainya? Siapakah yang menemukan telepon dan lain sebagainya? Itu jawaban pasti ada. Tetapi orang tidak pernah bertemu dan tidak pernah bertanya tentang suatu rahasia yang sebenarnya ada dalam hidup manusia. Bahkan setiap hari manusia harus mengeluarkan sekitar 5.000 kata. Apa itu? Komunikasi. Betul? Dimanapun komunikasi merupakan sesuatu yang vital dalam hidup ini. Betul? Saat ini pun saya berkomunikasi. Bahkan yang lebih detailnya adalah kata-kata. Siapa di sini hidup tanpa kata-kata? Coba angkat tangan. Ya? Orang apa? Orang bisu pun tetap dia punya huruf braille. Betul? Dia begitu. Itu kan komunikasi. Ada kata-kata di dalamnya. Apakah manusia tidak bisa? Apakah manusia bisa hidup tanpa kata-kata? Bisa mungkin. Tetapi dia tidak akan mengerti bagaimana hidup.
Walaupun dia pakai gerak tubuh, tetapi di situ komunikasi, betul? Sehingga mau bagaimanapun tidak akan mungkin manusia bisa melepaskan diri daripada namanya kata-kata. Yang akhirnya kata-kata itu dirangkai menjadi satu komunikasi, betul? Tapi saudara ada tidak? Kalau saudara mencari buku ilmu berkomunikasi itu banyaknya luar biasa. Wakelah, kata orang Jawa. Banyaknya luar biasa. Bagaimana berkomunikasi yang baik, begitu ya? Bagaimana bisa berkomunikasi untuk menguasai orang lain, itu ada. Bagaimana bisa berkomunikasi menawan hati pacar, itu ada. Kalau nggak laku-laku cari buku itu. Tetapi orang tidak akan sampai pada satu pertanyaan. Siapakah yang menemukan komunikasi itu? Atau siapakah yang memberikan kata-kata itu? Mereka tidak akan sampai pada titik itu. Dan jawaban itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Saudara tahu? Tiap hari saudara menghembuskan banyak kata-kata. Saudara tahu kadang-kadang setiap hari saudara berkomunikasi baik yang jahat atau maupun tidak jahat. Tetapi saudara tidak pernah bertanya, kata-kata itu dari mana dan komunikasi itu awalnya dimulai oleh siapa? Betul? Ataukah saudara pernah bertanya tentang hal ini? Coba yang pernah bertanya dan berpikir tentang itu angkat tangan. Angkat tangan, jujur. Kalau ada yang sudah mengangkat tangan, saya bilang jujur turun lagi. Atau memang garuk kepala, begitu ya? Saya juga bingung-bingung karena saya menafsirkan dari sini dengan bahasa tubuh saya sendiri dan bahasa tubuhnya dia. Begitu ya. Atau kami tiap hari saudaranya mikir, hari ini saya kerja 14 jam. Tapi ketika saya memikirkan bagian ini, disitulah saya mulai mengerti bahwa saya harus hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Dan saya harus hati-hati dengan komunikasi yang sering kali saya lakukan. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, betul sebelum ayat-ayat itu sudah dikatakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Betul? Berarti ada perkataan yang keluar. Tetapi ayat yang ke-28 tidak hanya merupakan perkataan yang keluar, tetapi di situ ada satu komunikasi yang terjadi. Betul? Siapa yang berkomunikasi di situ? Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada siapa? Kepada siapa di situ? Manusia. Kepada manusia Adam dan Hawa pada saat itu. Di situ ada kata-kata, tapi kata-kata itu sudah dirangkai menjadi satu komunikasi. Saya mau tanya, kalau demikian berarti kata-kata awalnya dan komunikasi awalnya muncul dari siapa? Dari manusia atau dari Allah? Dari Allah. Berarti saudaraku ingat, kata-kata awalnya adalah milik Allah. Komunikasi awalnya adalah milik Allah, betul? Karena di sini tidak dikatakan manusia yang mulai berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi di sini dikatakan pada pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27 di situ sudah dikatakan Allah berfirman bahwa Allah sudah memiliki kata-kata. Tetapi dalam ayat 28 kata-kata itu dirangkai menjadi satu komunikasi dengan manusia. Dan di sini kita melihat kalau demikian, maka kalau Allah yang berinisiatif untuk memulai dengan kata-kata dan komunikasi, maka ingat, setiap kata-kata yang keluar itu milik Allah. Setiap komunikasi yang dilakukan itu ingat itu milik Allah. Betul? Karena Allah yang berinisiatif dan Allah yang memulai. Dan Allah adalah sumber kata-kata dan Allah adalah sumber komunikasi. Betul?